Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita kembali dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia dalam Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat Islam yang istiqamah mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, Masya Allah, Tabarakallah, tidak terasa kita kembali dipertemukan dengan bulan Sya'ban, salah satu bulan yang sangat mulia dalam Islam. Bulan ini berada tepat sebelum Ramadan, namun sayangnya seringkali dilupakan dan kurang diperhatikan oleh banyak kaum muslimin. Padahal dalam banyak riwayat yang sahih, bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah bulan yang sering dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Pada bulan itu, amal-amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku suka jika amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini menjadi dasar kuat bagi para ulama bahwa bulan Sya'ban adalah bulan persiapan ruhani, bulan pembersihan amal, dan bulan memperbanyak ibadah sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Karena itulah para ulama selalu menekankan agar bulan Sya'ban tidak dilewatkan tanpa amal. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas 4 amalan mustajab di bulan Sya'ban. Amalan yang ringan dikerjakan namun besar pahalanya, dan nomor satu adalah solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan bulan Sya'ban. Para ulama menjelaskan bahwa Sya'ban memiliki beberapa keistimewaan utama. Yang pertama, bulan diangkatnya amal-amal manusia. Yang kedua, bulan yang banyak diisi puasa sunnah oleh Rasulullah. Yang ketiga, bulan persiapan sebelum Ramadan. Dan yang terakhir, bulan penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya bahwa Sya'ban adalah waktu terbaik untuk melatih diri agar tidak kaget ketika masuk Ramadan. Maka siapa yang memuliakan Sya'ban, insya Allah akan dimudahkan memuliakan bulan Ramadan. Amalan pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa solawat menjadi nomor satu? Tidak diragukan lagi, sholawat kepada Nabi Muhammad adalah amalan paling utama di bulan Sya'ban. Para ulama menyebutkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan sholawat, karena sholawat adalah sebab turunnya rahmat Allah dan diterimanya amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan." Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Para ulama sangat menekankan memperbanyak solawat di bulan Sya'ban, karena solawat adalah pembuka pintu rahmat. Solawat adalah penghapus dosa. Salawat adalah penarik syafaat Nabi Muhammad, dan salawat adalah penghubung cinta antara umat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Salawat juga menjadi wasilah agar amal-amal kita diterima ketika diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Amalan kedua, memperbanyak puasa sunnah. Amalan mustajab kedua di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa sunnah sesuai kemampuan. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah daripada di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa puasa Sya'ban memiliki hikmah besar, di antaranya melatih diri sebelum Ramadan, membersihkan hati dan jiwa, mengiringi diangkatnya amal dengan ibadah puasa. Puasa di bulan Sya'ban boleh dilakukan kapan saja, baik puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, maupun puasa sunnah lainnya selama tidak membahayakan diri. Amalan yang ketiga, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Amalan ketiga yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Baqarah ayat 199. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari. Para ulama menjelaskan bahwa Sya'ban adalah bulan pembersihan dosa sebelum Ramadan, agar ketika masuk Ramadan hati sudah bersih dan siap menerima limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang keempat adalah memperbanyak doa dan zikir. Amalan mustajab keempat adalah memperbanyak doa dan zikir, baik zikir pagi dan petang, zikir setelah salawat, maupun zikir ringan di sela-sela aktivitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Doa di bulan Sya'ban sangat dianjurkan, terutama doa agar diterimanya amal, diberi kekuatan ibadah, disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban bukan bulan biasa. Ia adalah bulan persiapan, bulan rahmat, dan bulan diangkatnya amal. Maka jangan biarkan Sya'ban berlalu tanpa sholawat, puasa, istighfar, dan doa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang memuliakan Sya'ban, mencintai Nabi dengan sholawat dan disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan iman dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.